Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya, nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi. Bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi Sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh, pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois. Tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jami', pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaikha. Dari situ nanti Zulaikha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jami' untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jami', datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu tidak punya apa-apa. Sudah tidak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, tidak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Tidak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri. Karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha, Jami' ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasihati orang lain? Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu, aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah itu keluhannya Jami' terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis.
Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir, sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan. Yang dilakukan tiap hari, dia duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat. Dan menghabiskan hartanya untuk itu, sampai dia miskin sama sekali kayak orang-orang pinggir jalan, sampai dia kurus, dari sangat cantik jadi jelek. Jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal, tapi kok yo antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri, betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah. Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat ia putus asa. Kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat. Cintailah juga Nabi. Karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu nasihatnya Jami' lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf. Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan
atau membantu orang yang kamu cintai, kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya Zulaikha pun oleh Allah dibuat bertahan. Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya, bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudahannya seperti sebelumnya. Itulah nanti sehingga setelah itu terus menikah, dinikahkan langsung oleh Allah, saksinya para malaikat. Itu Yusuf dan Zulaikha. Nanti punya banyak anak. Karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali, akhirnya yang meninggal duluan Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meninggal dulu. Tapi begitu Nabi Yusuf meninggal, ya Zulaikha ini ya pontang-panting lagi. Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf. Kemudian meratap, wahai di manakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar, sementara aku berada di atas, seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya, laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh, sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku, sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Zulaikha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi itu yang kisah cinta sejatinya Zulaikha dan Yusuf. Banyak pelajaran, cuma saya bilang tadi ini alegori majas dari cinta ketuhanan. Cinta kita pada Allah. Oke, itu narasi ceritanya. Saya ingin berteori, ngasih beberapa konsep sedikit tentang cinta ilahiyah. Kalau dalam dunia sufi, tanda-tandanya kamu cinta, itu paling tidak ada 7. Mahabbah itu cirinya 7. Mahabbah terhadap apapun sebenarnya termasuk pada Allah. Yang pertama, kasratut dzikr. Selalu teringat. Gak mungkin orang jatuh cinta itu lupa sama yang dicintai, atau terlena sehingga tidak ingat sama yang dicintai. Dalam momen apapun, buktinya seseorang cinta itu selalu ingat. Maka banyak sekali anjuran buat kita berpikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Kalau tidak cinta, susah untuk dipaksa. Anytime kamu zikir, kamu ingat sama Allah. Saya ingin zikir terus, Pak. Mulut saya akan mengucapkan subhanallah, subhanallah terus. Iyalah, pas lagi ingat, nanti sebentar lagi ketemu siapa, lihat apa, lupa lagi. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma dipaksa. Tapi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang nyuruh, ingat sendiri. Jadi cirinya cinta itu kasratul dzikr. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku enggak? Mesti ingat. Kamu kangen aku enggak? Mesti kangen, enggak usah ditanya. Kalau dadak diingatkan, mbok jangan lupa padaku, itu belum cinta. Jadi pasti ingat. Yang kedua, ijab. Kagum. Di antara modalnya orang bisa jatuh cinta itu ada yang dikagumi dari yang dicintai. Pasti orang yang jatuh cinta menganggap ada yang istimewa dari yang dicintai. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta. Kalau ada yang tanya, pacarmu kayak gimana? Alah, biasa, tidak ada istimewanya. Tidak mungkin begitu. Kalau jatuh cinta pasti ada sisi yang menarik, yang membuat dia, makanya tadi jatuh tadi kan namanya ijab. Pasti tidak biasa. Kalau ngomongnya, alah biasa-biasa aja kok, kayak yang lain. Oh berarti kamu belum jatuh cinta itu.
Itu paling kamu asal ndak jomblo gitu aja. Asal punya pasangan. Tapi yang jatuh cinta beneran pasti ada ijabnya. Ada kagumnya, apalagi sama Allah. Jadi wow sama Allah. Oke. Itu ciri kedua tandanya orang. Ciri yang ketiga ridho, rela. Jadi cinta itu rela, apapun keinginan, apapun keputusan yang dicintai. Kalau sama Allah ya takdirnya Allah apa saja kamu terima. Itu menunjukkan kamu cinta. Tidak komplain, tidak mengeluh, tidak menuntut macam-macam. Ya sudah, kalau dikasih ini ya tidak apa-apa, dikasih segini ya tidak apa-apa. Alhamdulillah saya terima. Itu menunjukkan kamu sudah cinta. Dan rasa rela itu tidak bisa dipaksa loh. Orang bisa bilang, iya Pak, saya ikhlas kok Pak. Tapi kalau tidak ikhlas beneran itu ya tidak iso ikhlas. Itu urusan rasa, bukan urusan mulut sama akal. Akalmu nyuruh kamu ikhlas, mulutmu bilang ikhlas. Tapi kalau batinmu tidak ikhlas, ya tidak sebenarnya. Mungkin ya terpaksa. Jadi ridho yang hakiki, yang dari batin, menunjukkan kamu cinta. Kemudian ada lagi tadkhiyah. Tadkhiyah itu mau berkorban. Tenaga, harta, waktu, apapun demi si dia. Itu menunjukkan mau berkorban. Tadi Zulaikha, apapun diberikan untuk Yusuf. Sejak membeli Yusuf sampai terakhir semua hartanya habis. Itu menunjukkan benar-benar cinta. Kemudian yang selanjutnya khauf. Rasa takut kehilangan. Takut berpisah. Takut jauh. Takut pacarnya, kekasihnya tidak ridho, takut, itu khauf namanya. Kamu takut berpisah sama aku? Enggak, pisah sama kamu ya nyari yang lain. Itu namanya belum cinta. Aku masih muda, masih cakep, masih banyak yang mau kok. Itu namanya belum cinta. Kalau cinta ada khaufnya, ada takutnya. Terus ada roja. Roja itu penuh harapan. Jadi ada harapannya. Aku berharap kita selalu bersama. Aku berharap kita selalu dekat. Aku berharap kita tidak berpisah. Harapan. Aku berharap kita bisa bersama terus. Kemudian to'ah, patuh. Jadi tidak bantah. Itu namanya cinta. Diminta apapun, kalau memang dalam kuasanya dipenuhi. Itu menunjukkan cinta. Jadi coba kamu, tadi saya bilang cinta itu relasi yang agung, relasi dengan sesama, dengan apapun yang paling tinggi, karakternya itu. Terhadap yang kamu cintai, apakah kamu selalu ingat, apakah kamu kagum, ridho, mau berkorban, ada ketakutannya, tapi ada juga harapannya, dan patuh. Ini saya bawa ringkes-ringkes teori. Jenisnya, cinta ilahiyah itu, kalau ini sudah sangat teoritis, ada mahabbatullah, ada mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada mahabbah fillah walillah, ada mahabbah ma'allah. Yang nomor 1, 2, 3 itu yang terpuji, yang terakhir yang tidak boleh. Kalau dalam agama itu nanti namanya musyrik. Mahabbah ma'allah. Kalau mahabbatullah itu cinta pada Allah. Semua yang dijelaskan di depan tadi itulah cinta pada Allah. Termasuk cinta pada Allah adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apapun atau siapapun yang dicintai Allah. Itu termasuk cinta juga pada Allah. Allah cinta kebaikan, kamu cinta kebaikan. Allah sangat mencintai Rasulullah, kamu cinta Rasulullah. Allah mencintai apapun dan siapapun, kamu juga mencintainya. Itu namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Itu juga termasuk kecintaan pada Allah. Ada lagi yang ketiga, mahabbah fillah walillah. Cinta dalam Allah dan karena Allah. Kamu mencintai apapun, kita ini kan banyak unsur-unsur alami yang cinta, yang itu ternyata bukan Allah. Misalnya cinta orang tua, cinta negara, cinta lingkungan sekeliling, cinta sama lawan jenis. Usahakan dia fillah dan lillah, dalam Allah dan karena Allah. Kenapa mencintai orang tua? Karena Allah. Allah menyuruh kita menghargai orang tua, mencintai orang tua.
Kenapa mencintai lawan jenismu? Karena Allah juga, Allah menciptakan kita berpasangan, menyuruh kita saling mencintai, melanjutkan keturunan. Jadi Allah. Kenapa mencintai lingkunganmu, tetanggamu? Allah suka itu. Kenapa mencintai apa? Allah suka itu, Allah menyuruh itu, Allah mengizinkan itu, Allah meridhoi itu. Itu namanya mahabbah fillah dan lillah. Itu juga termasuk mahabbatullah. Tidak apa-apa. Jadi tinggal dikerangkai oleh Allah. Karena kita masih manusia biasa, masih suka macam-macam, tidak suka macam-macam. Jadi suka dan tidak suka itu usahakan fillah dan lillah. Maka dia akan berubah jadi mahabbatullah. Yang tidak boleh mahabbah ma'allah. Ada yang lain yang kamu cintai selain Allah di levelnya Allah. Itu namanya musyrik. Di dunia ini hanya ada dua yang aku cintai, engkau dan Allah. Itu tidak boleh. Yang boleh, aku mencintaimu karena Allah. Oke, koyo lagu ya. Ya, cari sendiri rumusnya. Dan cinta pada Allah itu nanti mendalam rasa. Semua aktivitas yang dilandasi oleh cinta pada Allah nanti akan menemukan momentum keagungannya sendiri. Saya bawa cerita, mumpung masih ada waktu ya. Jadi, ini cerita dulu. Ini sebenarnya harusnya masuk ketika ngomong Kaisar Akbar. Jadi, Kaisar Akbar Agung itu punya musisi istana kebanggaan, namanya Tansen. Jadi ini kayak musikusnya istana yang pokoknya dia ahli luar biasa sehingga dibanggakan banyak orang. Tansen ini kalau nyanyi, kalau di situ karena bahasa India, nyanyi dengan intonasi Megamala tentang awan mendung, orang itu merasa kayak ada awan mendung beneran. Kalau nyanyi tentang angin, tentang hujan, merasanya kayak dinginnya kayak hujan. Nyanyi tentang nagaswara, tentang ular, itu rasanya kayak banyak ular di sekelilingnya. Itu saking pinternya Tansen. Jadi orang kagum semua sama Tansen. Dibanggakan semua orang. Tapi satu ketika Kaisar ini mendengar musik, ahli musik tidak terlalu terkenal. Tapi sufi namanya Haridasa. Ini dia pengembara. Padahal musiknya nadanya biasa-biasa, tapi setiap yang mendengar tersentuh. Kaisar tanya sama Tansen, musikus kebanggaannya ini, kenapa ya lagunya Haridasa itu kok lebih menarik, jauh lebih menarik dari semua lagu yang kamu nyanyikan? Padahal nadanya biasa, isinya biasa. Tansen jawabnya jujur. Paduka, hamba bernyanyi, memandang Paduka, untuk melihat tanda-tanda penghargaan dari Paduka. Harapan hamba memperoleh beberapa permata atau beberapa hektar sawah. Aku nyanyinya butuh penghargaan. Bahkan ingin gaji, ingin bayaran. Jadi semua yang saya lakukan tadi show biar dapat balasan. Cuma kalau Haridasa, sedangkan Haridasa dia tidak menatap siapapun, yang dia tatap hanya Tuhan. Tanpa serakah akan materi atau ambisi duniawi. Ketika orang hanya menatap wajahnya Allah, maka dia akan bisa, apapun yang dia lakukan akan menyentuh kedalaman spiritual setiap orang, karena Tuhan esensinya ada dalam dirimu masing-masing. Kalau hanya menyentuh itu kan bisa kulit, bisa lebih dalam lagi hatimu, bisa lebih dalam lagi sirmu, wilayah rohani yang paling dalam. Ruhnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Orang yang menatap itu hanya fokus ke situ, maka dia menyentuh bagian yang paling dalam itu. Rasanya memang lebih menyentuh. Itu yang membuat, coba rasakan, para ulama tertentu mungkin kalau ceramah, kalau ngomong tidak seatraktif ini, tidak sebanyak ini teori, isinya mungkin sangat sederhana, semua orang sudah tahu. Tapi kalau beliau yang ngomong, kamu tersentuh. Itu kenapa? Karena mereka sedang menatap Allah. Mereka tidak mikir imbalan duniawi. Mereka tidak mikir kepentingan egonya sendiri. Mereka tidak sedang pamer, tidak sedang show. Itu yang membuat banyak orang tersentuh. Padahal yang ngomong kayak gitu loh banyak sebelumnya, lebih canggih, referensinya lebih luar biasa. Tapi kalau beliau yang ngomong, padahal sangat sederhana, tapi lebih menyentuh.
Nah, itu nilai dari cinta ilahiyah tadi. Masih ada waktu terakhir, tak kasih ceritanya penyair terkenal namanya Hafid. Nah, nama aslinya Samsudin Muhammad. Beliau ini sufi besar, penyair juga. Mungkin pernah dengar namanya. Ini tentang cinta ilahiyah. Jadi Hafid ini satu ketika, Hafid ini pada saat umur 21 tahun, dia belum sufi. Dia ini cuma pembantu di toko roti. Nah, satu ketika oleh juragannya, Hafid ini disuruh ngantar roti ke rumah seorang bangsawan. Nah, di rumah itu dia ketemu dengan putrinya bangsawan yang cantiknya luar biasa. Ya, biasalah ya kalau lihat perempuan cantik kan terus tertarik. Dan dia jatuh cinta sama perempuan itu. Waduh, kok ada perempuan cantiknya gitu. Dia terbayang-bayang terus. Nah, ya Hafid ini kan karena pinter, meskipun dia pelayan pembantu yang bikin roti, dia bikin banyak puisi. Nanti puisi-puisinya Hafid kan terkenal. Puisi-puisi cinta. Dan orang suka dengan puisi-puisinya Hafid nanti. Sehingga dia nanti dijuluki pujangga, dijuluki penyair. Meskipun nama aslinya Samsudin Muhammad. Nah, ya meskipun cintanya ini agak susah nyambung. Dia cuma pembantu toko roti, sementara yang ditaksir anaknya bangsawan. Yang cantik. Ceritanya Hafid ini hitam, pendek, jelek. Ya mungkin kalian lebih ganteng kalau dilihat pakai sedotan. Oke. Terus, nah, sampai Hafid ini wah nggak bisa ini jatuh cinta ini, tapi kok nggak mungkin. Akhirnya dia tirakat. Saya nggak tahu ada nggak di sini yang pernah tirakatan ya. 40 hari 40 malam tirakatan dia. Ya mungkin dibaca wirid apa gitu. Di surat Yusuf tadi kan banyak ayat-ayat yang biasanya dipakai tirakatan untuk menjatuhkan hatinya perempuan. Oke, ya nanti boleh tanya kalau ada yang butuh. Nah, Hafid ini tirakat 40 hari 40 malam karena dia yakin kalau sudah tirakat ini mesti dikabulkan. Dan benar. Di malam ke-40 malaikat datang ke hadapan Hafid. Malaikat ini siap, kamu ingin apa saja aku kabulkan. Termasuk kalau hanya sekedar membuat perempuan itu jatuh cinta padamu. Tapi Hafid ini terpesona oleh kehadiran malaikat ini. Betapa indahnya malaikat ini. Kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Jadi kehadiran malaikat membuat Hafid lupa dengan misinya. Jadi waktu malaikatnya tanya, Hafid kamu butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Hafid bilang, aku ingin Tuhan. Aku ingin Allah. Tidak jadi ingin perempuan. Akhirnya oleh malaikat, ya Jibril saat itu yang datang, Hafid ditunjukkan datanglah ke guru sufi di Siraj, namanya Muhammad Attor. Guru sufi ini pekerjaannya tukang membuat parfum. Dan nanti belajar dari guru itu nanti Hafid jadi sufi besar. Jadi cinta pada dunia, cinta pada perempuan, jatuh cinta pada lawan jenis yang kalau ditarik lebih jauh, kalau dasarnya memang tadi kecantikan, Allah lah yang paling cantik. Melihat malaikatnya saja Hafid terpesona. Maka Hafid bilang, kalau begitu saya revisi permohonannya. Ya, tidak tanggung-tanggung sekarang. Aku jatuh cinta sama Allah. Aku minta Allah. Dan oleh Jibril diarahkan, oke, kalau gitu datangi guru sufi ini, bergurulah ke beliau. Jadilah nanti Hafid sufi besar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.